Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirun walhamdulillahi rabbil alamin. Buat langkah yang paling utama, puji dan syukur, madah dan sanjung hanya milik Allah semesta alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada waktu yang sangat singkat ini, marilah sejenak sambil kita duduk, kita niatkan mengiktikaf, dan sambil kita menunggu khatib membacakan dua rukun al-khutbah, marilah bersama-sama sejenak kita merenungi apa-apa yang disampaikan yang menjadi mu'izah hasanah bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia, ittaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita ambil contoh, umpamanya ada beberapa orang pedagang kuliner, yang mana pedagang ini ada yang berdagang rambutan, ada yang berdagang durian, ada yang berdagang manggis, dan ada yang berdagang jeruk, dan ada yang berdagang yaitu semangka. Maka si pembeli, mereka memanggil, bang, semangkanya bang. Maka pada saat itu pedagang rambutan, pedagang durian, pedagang manggis, pedagang mangga
pedagang, langsat, semua itu pergi meninggalkan yaitu si pembeli tadi. Sebab yang dipanggil itu adalah tukang jualan semangka. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil yaitu dengan bahasa suku, tidak memanggil dengan bahasa adat, dan juga tidak memanggil dengan bahasa nama, tetapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman? Orang yang ada sesuatu di dalam dadanya, yaitu keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulullah, keyakinan terhadap malaikat-malaikat Allah, keyakinan terhadap kitab-kitab Allah, keyakinan kepada hari kiamat, keyakinan terhadap qadar baik dan qadar buruk. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam rukun Islam dan meninggalkan segala larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikala kalimat takwa ini banyak sekali ketika kita tafsirkan, tetapi beberapa para ulama menafsirkan kalimat takwa itu adalah takut. Takut bagaimana? Takut terhadap ancaman siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka takut terhadap ancaman siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi kepada dua tingkatan. Yang pertama, takut terhadap ancaman siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam dunia. Ini menyangkut dengan masalah menentang hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita, telah menegaskan kepada kita agar kita meninggalkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat ketika kita kaji banyak sekali perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, perampokan, pembunuhan, dan juga memakan yang bukan hak yang kita makan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, maka apabila kita melaksanakan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari akan menyiksa kita di dalam alam dunia sesuai dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang kedua, siksaan ancaman di dalam alam akhirat. Ini menyangkut dengan permasalahan yaitu meninggalkan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, telah mewajibkan kepada kita agar kita melaksanakan yaitu 5 perkara yang ada di dalam rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita agar kita melaksanakan salat. Allah Subhanahu
daripada harta kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita menunaikan ibadah haji jikalau kita mampu. Namun semua itu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita laksanakan dan kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan nantinya di dalam alam kubur sesuai dengan yang kita tinggalkan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Wa qulan sadidan, dan berkata benarlah kata Allah. Makna berkata benar ini jaga, yaitu lisan kita. Karena lisan kita itu salah satu daripada anggota 7, sangat berbeda di antara anggota yang lain. Jika tangan terlintang, kaki kita terlintang, telinga kita terbuka, mulut kita terbuka, perut kita juga terlentang, semua itu adalah anggota 7. Yang paling berat, yang paling kejam untuk kita jaga itu ialah lisan. Lidah kita ini yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena lidah kita ini adalah sebuah daging yang tidak memiliki tulang, yang dipagar oleh gigi dan ditutup oleh bibir kita. Maka hendaknya lisan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan yaitu perbuatan riba, yaitu fitnah, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191, al-fitnatu asyaddu minal qatl, sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, umpamanya kita memiliki sebuah pedang, lalu kita ambil pedang tersebut, maka kita yaitu potong leher seseorang sehingga berpisah leher dengan tubuhnya, kepala dengan tubuhnya berpisah. Pada saat berpisah leher yaitu kepala dan tubuhnya, selesai masalah. Tetapi jikalau fitnah yang kita dapurkan di dalam masyarakat ini sangat besar sekali dosanya, sebab fitnah yang kita dapurkan di dalam masyarakat itu bagaikan bulu ayam yang berhamburan yang lepas daripada tubuh ayam tersebut bertebangan, sehingga fitnah yang kita lontarkan, fitnah yang kita lakukan itu semua menjadi yaitu salah satu imbalannya, imbasnya timbulnya kepada kita sendiri nantinya. Karena mengapa fitnah ini pada saat kita taburkan, sehingga orang yang kita zalimi, orang yang kita fitnah, sehingga terbatas langkahnya, terbatas pergaulannya, minder di dalam dia menjalankan aktivitas dia sehari-hari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka oleh karena itu jaga lisan kita itu sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini tergelincir mengeluarkan yaitu fitnah yang belum tentu kejelasannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insana fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu tergantung di dalam menjaga lisannya. Artinya apa? Kita seorang ahli di dalam mendirikan salat sehari semalam 5 waktu, mengerjakan salat sunat tahajud, mengerjakan salat sunat witir, salat sunat duha, salat sunat yaitu Isra, salat sunat hajat dan lain sebagainya. Dan juga kita ahli dalam
puasa wajib ataupun puasa sunnah, dan juga kita ahli di dalam menunaikan zakat, maka semua itu sia-sia yang kita kerjakan. Dan juga kita ahli di dalam menunaikan, yaitu ibadah haji. Semua yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, jika lisan kita itu tergelincir menyakiti hati daripada orang lain, maka nilai amal ibadah kita, pahala daripada ibadah kita itu tidak bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nantinya pada hari kiamat ada orang yang bangkrut. Mana orang yang bangkrut ini? Inilah orang-orang yang suka menaburkan fitnah terhadap orang-orang lain. Maka nantinya pada hari kiamat, amal ibadah yang dilakukannya, pahala daripada salat, pahala daripada zakat, pahala daripada yaitu puasa, pahala daripada haji dan umrah, semua itu nantinya akan habis. Datang orang yang pernah kita zalimi, datang orang yang pernah kita zalimi, lalu dia meminta apa yang dia minta. Saya 10 dan saya 20 dan saya 30, sehingga nilai amal ibadah, pahala amal ibadah yang kita lakukan itu habis, tergolong kita kepada golongan orang yang bangkrut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal ibadah yang kita lakukan itu, pahala daripada salat, pahala daripada puasa, pahala daripada zakat, pahala daripada menunaikan ibadah haji dan umrah, diumpamakan bagaikan kayu bakar. Pahala amal ibadah kita itu diumpamakan bagai kayu bakar. Kita ambil kayu, kita tumpuk, lalu kita bakar, sehingga api memakan kayu tersebut menjadi hangus, menjadi arang, dan menjadi debu. Demikian juga yaitu nilai pahala daripada amal ibadah kita itu akan habis, menjadi debu, dengan sebab kita suka menabur fitnah terhadap orang-orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lisan kita ini bersanding dengan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik-baik dan diam. Artinya apa? Dari hadis ini dapat kita tanggapi yang mana bahwasanya jika ucapan kita itu bisa menjadi mu'izah hasanah bagi orang lain, jika bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, jika bisa menjadi pedoman bagi orang lain, maka berbicaralah. Jika lisan kita, ucapan kita itu tidak bisa menjadi mu'izah hasanah bagi orang lain, tidak bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, tidak bisa menjadi pedoman bagi orang lain, maka pilih diam, jangan berbicara. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jadilah kita manusia ini supaya bisa bermanfaat bagi sesama kita. Jangan kita jadikan kita ini sebagai virus, jangan kita jadikan kita ini sebagai racun di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia mereka yang bisa bermanfaat bagi mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, masihkah kita teringat di dalam surat At-Tin ayat 4 Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani
coba kita banding-bandingkan diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain, yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia. Mengapa demikian? Karena kita manusia ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panca indera yang lengkap, dianugerahi anggota tubuh yang lengkap, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal sebagai pembeda antara baik dengan yang salah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat kepada kita, jaga derajat tersebut, jangan kita sia-siakan. Jikalau kita tidak mau menjaga derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita selalu di dalam kemaksiatan, suka selalu kita memfitnah orang lain, maka ayat 5 Allah katakan, summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya. Artinya apa? Dari derajat manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan oleh Allah ke tidak memiliki derajat pada tempat yang serendah-rendahnya. Sama kita ini dengan makhluk yang lain. Makhluk yang bagaimana? Makhluk yang bernajis, makhluk yang paling hina. Sama diri kita itu bagaikan anjing dan babi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itu jadilah diri kita itu bagaikan seekor, yaitu lebah, yang mana lebah ini memberikan manfaat terhadap orang lain. Madunya itu bisa menjadi penawar dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, wa yuslih lakum a'malukum, apabila kita telah menjaga yaitu lisan kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki seluruh amal ibadah kita. Salat kita diberikan pahala oleh Allah, puasa kita diberikan pahala oleh Allah, zakat kita diberikan pahala oleh Allah, haji kita diberikan pahala oleh Allah, dan juga umrah kita diberikan pahala oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa itu dosa besar, baik dosa itu dosa kecil, baik dosa itu dosa zahir dan dosa batin, maka Allah akan mengampuninya semuanya. Dosa yang ada pada diri kita, kembali kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa ada noda. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan taat terhadap Allah dan Rasul, artinya menjalankan segala perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad fawzan azima, sungguh dia beruntung, menang dengan menang penuh keagungan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itu mari kita petik intisari daripada khutbah kita pada hari ini. Jadilah kita ini supaya bermanfaat bagi sesama kita. Jangan kita ini jadi virus di dalam masyarakat. Jangan kita ini menjadi yaitu racun di dalam masyarakat. Jangan kita ini menjadi yaitu penyakit di dalam masyarakat sehingga terjadi perpecah belahan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat Khatib sampaikan, muaizah yang singkat. Mudah-mudahan terutama ada manfaatnya bagi pribadi Khatib sendiri dan untuk kaum muslimin semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang Khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah
khatib ataupun keterbatasan ilmu yang khatib peroleh. Sebelum khatib masuk di dalam Duarul Al-Ghurba, tolong saf yang belum penuh diisikan agar salat fardu Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa jami' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya